Shalom Jemaat Gereja BES. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja BES. Gereja BES atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja BES yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja BES berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja BES juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube BES Church, di Instagram @beschurch.official, di TikTok @beschurch.id. Gereja BES juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja BES di @BESWorship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja BES untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja BES. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja BES mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja BES Pontianak. Kami dari Gereja BES Samarinda. Kami dari BES Semarang. Kami dari Gereja BES Tanjung Pinang. Kami Gereja BES Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja BES.
segalanya dalam hidup kami. Kaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah tujuan hidup kami, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dialah Tuhan yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Sempurna kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam kelemahanku, katakan sempurna kuasa-Mu. Sempurna kuasa-Mu. Dengan imanmu berkata, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Semua yang percaya katakan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Itulah kuasa Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai. Tiada yang mustahil buat Tuhan kita. Tiada yang mustahil buat setiap kita yang percaya. Sebab Dia Tuhan yang pegang seluruh hidup kita. Haleluya. Kau pembuat mujizat. Yang percaya angkat tanganmu dan katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Sebab tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena Dia berkuasa. Dia yang pegang kendali setiap hidup kita, yang buka jalan bagiku. Kau membuat. Lebih lagi kita mau nyatakan kuasa Tuhan yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil. Sungguh kami percaya Tuhan, sebab Engkau pegang
Zoom ini Tuhan, kami mau diberkati oleh firman Tuhan yang kami percaya akan merubah cara pandang kami Tuhan, akan membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang berbeda Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom ladies, shalom ibu-ibu, apa kabar? Semua baik-baik saja ya, kita sudah mendekati minggu kedua di bulan Desember. Dan ini adalah bulan Desember, bulan Natal. Natalnya baunya sudah tercium dari sekarang, ibu-ibu. Saya dulu itu waktu kecil ya, mungkin sampai saya SMP, SMA itu, entah kenapa biasanya kalau sudah mulai deket-deket Desember itu, rasanya tuh enak gitu. Feel-nya tuh ada rasa damai, enak, nggak seperti bulan-bulan biasa sih. Itu dulu waktu saya kecil. Dan tetapi rupanya disadari atau tidak, memang pada waktu Desember itu kita memang merayakan Raja Damai, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita akan lihat dulu di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Firman yang akan saya bawakan pada malam hari ini, saya akan beri judul Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, yang terakhir ini, yang ada hubungannya dengan firman Tuhan pada malam hari ini, Raja Damai. Nah, ladies, memang pada waktu Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang memang adalah Raja Damai, di mana Natal itu memang menjadi momen orang Kristen untuk sebetulnya ya paling tidak dunia itu bisa merasakan damainya orang Kristen itu, rajanya orang Kristen itu, yang disebut Raja Damai itu damainya seperti apa sih? Nah, seharusnya kita ini kalau punya rajanya damai, sebagai rakyat kita juga harus mewartakan damai itu. Tetapi ibu-ibu coba perhatikan nih, mungkin barangkali saya salah. Justru yang terjadi itu sebaliknya. Justru tidak ada damai di dalam kehidupan orang Kristen. Apalagi pada Natal-Natal begini. Coba mari kita melihat di beberapa kantong Kristen, ibu-ibu. Itu sepertinya kalau Natal gini justru nggak ada damai. Di tempat-tempat di mana banyak orang Kristen justru nggak ada damai. Di daerah mungkin Ambon, mungkin ibu-ibu ada yang dari Ambon, ada yang dari NTT, mungkin ada yang dari Manado. Justru pada Natal itu sebetulnya justru berbalik. Nggak ada damai sejahtera, justru yang ada itu adalah orang stres. Orang khawatir karena apa? Karena mereka bingung apa yang mau digadaikan untuk Natal ini, beli baju baru, pakaian baru, sepatu baru, makanan baru, mereka bingung. Sawah digadaikan, motor digadaikan, mobil digadaikan. Jadi yang ada bukan damai, tetapi justru yang ada itu adalah stres semua. Keributan, perpecahan, apalagi di gereja, sudahlah. Makanya saya juga mengerti kenapa Gembala senior itu waktu Natal selalu bilang begini, Natal tidak usah dirayakan terlalu besar-besaran, lebih baik dirayakan sederhana saja, uangnya untuk diakonia Natal, tetapi hal lainnya adalah supaya tidak banyak keributan. Karena ternyata Natal itu ternyata tempatnya orang ribut di dalam gereja. Tempatnya nanti ketika dibentuk panitia Natal itu nanti banyak orang kepahitan, besok nggak pelayanan, berhenti jadi pelayanan, karena usulnya nggak diterima. Nanti yang satu pengen pohon Natal warna hijau, yang lain ngomong, Bu, lebih baik pohonnya warna putih, Bu. Sekarang lagi tren nih warna putih. Nanti yang lain lagi ngomong, waduh kalau mau berbeda jangan warna hijau, jangan warna putih, merah sekalian. Nah nanti ketika yang hijau yang dipasang, maka tadi yang usul putih dan merah sudah mulai ngambek, tersinggung, berhenti pelayanan, bahkan saya melihat itu keluar dari kepanitiaan dan tidak lagi ke gereja alias pindah gereja. Ibu-ibu, itu biasa. Natal adalah sumber keributan. Harusnya kita ini orang Kristen pada bulan Natal ini membawa damai, mewartakan damai, tapi kita justru lewat kehidupan kita, lewat gereja pecah, itu kita justru mewartakan apa yang namanya keributan-keributan seperti itu.
Di dalam keluarga juga kita lihat, ibu-ibu, memang ada damai di dalam kehidupan kita orang Kristen. Jarang, saudara. Jarang sekali yang ada itu, keributan, pertengkaran, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dengan mertua, sudahlah. Pokoknya kalau cari ribut, itu juga nggak usah di pasar. Di keluarganya orang Kristen pasti ketemu yang namanya ribut itu. Nah, ini adalah kalau kita pikir, ibu-ibu, ladies, ini sesuatu yang ironis. Karena raja kita ini raja damai. Kenapa yang terjadi seperti itu? Nah, saya pelajari, saya mau share pada malam hari ini, rupanya terjadi kesalahan. Kesalahannya terletak karena kita salah memaknai kata damai itu. Kita salah memaknai kata damai. Sehingga kita tidak mengerti damai seperti apa yang Tuhan maksudkan itu. Nah, untuk pertama-pertama saya akan tunjukkan 2 ayat. Ayat yang pertama kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini akan membantu kita untuk memahami bahwa selama ini pengertian kita tentang damai itu boleh dibilang itu salah. Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Perhatikan ladies, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kita harus fokus dan kita harus satu pemahaman bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Nah, masalahnya damai yang hari ini kita maknai itu adalah damai yang dari dunia. Perbedaannya bagaimana sih? Mungkin ibu-ibu tanya sama saya. Bedanya apa? Damai sejahtera yang dari Tuhan dan dari dunia. Bedanya begini. Kalau damai sejahtera yang dari Tuhan, itu ada di dalam hati kita. Artinya damai itu ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau damai yang dari dunia, yang dunia berikan, itu damai yang ada di luar hidup kita. Berupa uang, jabatan, kehormatan, kenikmatan, itu semua adalah damai yang ada di luar hidup kita. Itu damainya ada di luar hidup kita. Berbeda. Kalau damai yang ada Tuhan berikan dengan sejahtera dalam hidup kita, itu yang ada di hati kita. Yaitu apa? Bisa mengampuni, lemah lembut, buah-buah roh, karakter Kristus, itu semua adalah damai sejahtera yang diberikan Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita. Mengucap syukur, lemah lembut, belas kasihan, itu ada di dalam hidup kita. Nah, itu yang diberikan Tuhan. Kalau yang diberikan dunia, itu ada di luar kita. Makanya kenapa selama ini kita nggak ketemu damai. Di gereja kita nggak ketemu damai, di rumah tangga nggak ketemu damai, di mana-mana nggak ketemu damai. Karena kita berusaha mencari damai itu. Dan proses untuk mencari itu akhirnya menimbulkan apa yang disebut keributan. Contoh begini nih. Ketika beberapa orang berpikir bahwa damai itu berarti punya uang banyak, harta banyak. Ketika beberapa orang berpikir bahwa damai itu adalah ketika saya punya banyak uang, saya bisa beli sesuatu, saya bisa memuaskan apa yang saya inginkan, maka dia akan cari uang itu, ibu-ibu. Nah, ketika dia mencari uang itu, dia akan halalkan segala cara, menipu temannya, mengorbankan temannya, saudaranya. Jadi sebetulnya di dalam usaha mencari damai itu justru tidak pernah ketemu damai itu. Yang ada adalah keributan itu sendiri. Nah, ini problemnya di sini. Hari ini kenapa kita nggak pernah ketemu damai? Karena kita ini adalah pencari damai. Nah, hal ini akan kita ketahui lagi pada firman yang berikutnya, yang terakhir di dalam Matius 5 ayat 9. Ini akan membantu kita untuk memahami bahwa kesalahan kita adalah karena kita pencari damai. Karena yang seharusnya Tuhan mau kita ini pembawa damai, bukan pencari damai. Perhatikan, oh ya, ibu-ibu, ketika kita berbicara kitab Matius 5, jangan lupa kita akan selalu kaitkan bahwa ini adalah salah satu pilar dari gereja BES, yaitu back to Jesus teaching. Karena pengajaran Yesus ini berpusat pada Matius 5 sampai ayat 7, Matius 7, pasal 5 sampai 7, ini berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Dan ini adalah ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan salah satu ajarannya tentang damai adalah begini. Berbahagialah orang yang membawa damai.
tolong ibu-ibu garis bawahi kata-kata kerja membawa itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang betul, yang dari surga, damai sejahtera itu akan terjadi ketika kita ini jadi pembawa damai. Perhatikan begini, ibu-ibu, orang itu kalau membawa, kemudian apa yang dia bawa, dia bagikan kepada orang lain, berarti satu hal kita harus setuju bahwa orang itu sudah memilikinya. Kalau dia nggak memilikinya, mau bawa dari mana? Apa yang mau dibagikan? Makanya tadi saya ngomong, damai sejahtera yang dari Tuhan, itu sudah kita miliki. Karena ada di dalam hati kita, yaitu buah-buah roh, sifat-sifat dan karakternya Tuhan itu. Itulah yang harus kita bawa. Makanya berbahagialah orang yang membawa damai. Dia membawa damai yang ada di dalam hatinya itu dan dia bagikan kepada semua orang. Seperti itu. Damai tidak akan pernah ketemu ketika ibu-ibu cari. Tidak akan ada. Ketika Anda mencari damai yang ketemu keributan. Tetapi damai itu akan terjadi ketika kita membawa, kita membagikan kepada orang. Apa yang namanya pengampunan kita bagikan. Mengalah, rendah hati, lemah lembut, belas kasihan, penguasaan diri, mengucap syukur. Itu kalau kita bawakan, kita bagikan ke lingkungan kita, keluarga kita, gereja kita, saya percaya damai akan ada di gereja dan di keluarga kita. Nah, saya mau ibu-ibu memahami dulu nih. Jadi letak kesalahan kenapa tidak ada damai di gereja dan di hidup orang Kristen, itu karena adalah kesalahannya seperti itu. Karena selama ini kita pencari damai. Kita cari damai, kita pikir damai itu ada di luar. Kita pikir damai itu adalah uang, kedudukan, jabatan, kehormatan, sehingga akhirnya dalam proses mencari itu kita mengorbankan banyak hal, kita mengorbankan teman-teman kita, saudara kita menipu orang lain, sehingga yang terjadi tidak pernah tercipta damai, tapi yang ada keributan. Yang seharusnya kita ini adalah jadi pembawa damai. Damai itu nggak usah dicari ibu-ibu, tapi damai itu kita bawakan dan kita bagikan. Nah, bagaimana, apa bedanya orang Kristen yang dia adalah pembawa damai atau dia pencari damai? Saya sudah pelajari ada dua ciri-cirinya. Dua ciri-ciri orang itu adalah pembawa damai. Yang pertama adalah hidupnya mempengaruhi, tidak terpengaruh. Itu ciri pertama, seorang pembawa damai. Ciri yang kedua adalah dia mau berkorban. Ya, jadi dua ciri ini, kalau saudara lihat, seseorang itu punya dua ciri ini, kita yakin, ini orang pasti pembawa damai. Sekarang kita akan lihat dulu ciri yang pertama, seorang pembawa damai, yaitu hidupnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saudara, saya mau katakan begini, Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai toh, tadi dalam kitab Yesaya, coba ibu-ibu pikir sebentar, 5 detik aja. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dari kecil sampai dia meninggal, sebutkan satu tempat atau lingkungan di mana dia tinggal, itu adalah lingkungan yang damai. Yang damai, yang tenang, sebutkan. Pikirkan coba 5 detik aja. Ibu-ibu tidak akan pernah ketemu. Karena si Raja Damai itu, Yesus Raja Damai, justru ketika dia ada di dunia, dia ada di lingkungan yang tidak pernah ada damai. Awalnya, mana ada damai ketika orang tuanya mau melahirkan, gak ketemu rumah penginapan, akhirnya melahirkan di palungan, di tempat air minum hewan ternak. Kalau ibu dan saya, kita jadi orang tuanya, sudah gak ada damai sejahtera di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kecil dikejar-kejar sampai mengungsi 3,5 tahun di Mesir. Apa berarti dia tinggal di lingkungan yang aman, damai? Enggak. Kemudian ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah mulai melayani, berkhotbah di mana-mana, apakah dia ada di tempat-tempat yang damai? Oh tidak. Karena di setiap perjalanan dia selalu dibuntuti oleh ahli Taurat, orang Farisi, yang menanti saat yang baik untuk menjebak Tuhan dan menangkap dan membunuhnya.
Jadi saya pastikan tidak ada yang tempat yang damai, bahkan sampai Tuhan Yesus meninggalnya pun di tempat yang tidak ada damainya, yaitu di kayu salib. Loh Pak, kok bisa seperti itu? Bisa. Justru itulah yang menunjukkan bahwa seorang pembawa damai, dia tidak akan terpengaruh oleh situasi dan keadaan lingkungan sekitarnya. Tetapi justru hidupnya mempengaruhi. Coba ibu-ibu lihat, betapa hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dia itu membawakan damai yang ada di dalam hatinya kepada musuh-musuhnya, kepada lingkungannya yang jahat kepada dia. Dia tetap lemah lembut, dia tetap belas kasihan. Bahkan di kayu salib itu dia membawakan damai yang luar biasa. Dia memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya loh. Coba ini hidup seorang pembawa damai, tidak pernah terpengaruh, tetapi justru mempengaruhi situasi lingkungan dan sekitar keadaannya. Ini ciri yang pertama. Kiranya ilustrasi berikut ini dapat memahami kita untuk membantu kita memahami bahwa seorang pembawa damai, karena damai itu ada di dalam, dia tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan lingkungan di luar dia. Suatu hari seorang raja mengadakan sayembara, melukis. Jadi pemenangnya adalah harus orang yang bisa melukis pemandangan. Dan kalau orang lihat lukisan itu, langsung ada rasa damai sejahtera di dalam hati yang melihat lukisan itu. Kemudian akhirnya tinggal 2 finalis ibu-ibu. Akhirnya raja itu kan jadi jurinya. Dia lihat lukisan yang pertama. Waduh, memang lukisan 2 lukisan ini sama. Lukisan pemandangan, ada 2 gunung, ada air terjun di tengah, kemudian ada danau di bawah, sama. Cuman lukisan pertama ini indah, ibu-ibu. Jadi itu dia langitnya biru banget cerah. Gunungnya hijau karena ditanamin banyak pohon rimbun gitu. Jadi ada 2 buah gunung gitu ya, hijau semua. Dan di tengah gunung itu ada sebuah air terjun yang kecil. Karena kecil airnya itu mengalir dan di bawah gunung itu ada sebuah danau. Karena airnya kecil mengalir, ketika sampai di danau itu dia menimbulkan riak-riak kecil yang justru menambah keindahan lukisan itu. Pokoknya semua orang yang lihat, mereka pasti ngomong, sudahlah, lukisan ini pasti pemenangnya. Kemudian raja melihat lukisan kedua, dia kaget ibu-ibu, karena ada langit, ada 2 gunung, ada air terjun, ada danau, tapi ini beda banget. Langitnya itu gelap, hitam gitu ya. Pelukisnya juga menambahkan sedikit petir halilintar. Jadi dia mau melukiskan bahwa saat itu terjadi badai yang hebat. Dan tahu nggak ibu-ibu, gunungnya itu bukan hijau, tapi coklat. Artinya gersang, nggak ada pohonnya sama sekali. Dan di tengah-tengah 2 gunung itu ada sebuah air terjun gede banget, besar banget. Dan saking besarnya, air itu ketika turun ke danau yang ada di bawahnya, itu bukan menimbulkan riak-riak kecil, tapi menimbulkan ombak yang besar sekali, seperti tofan badai begitu. Kemudian raja itu melihat sebentar dan dia memutuskan bahwa lukisan kedua ini yang menang. Waduh, semua orang protes ibu-ibu, kok bisa? Baginda salah dong, yang menang yang pertama. Baginda, raja itu ngomong, coba kalian ikut saya akan tunjukin kenapa saya pilih lukisan ini jadi pemenang. Kemudian rakyatnya ngumpul di belakang rajanya, dan raja itu ngomong begini, kalian perhatikan, di balik air terjun yang besar itu, yang airnya kayak menyeramkan itu, di balik itu ada batu-batu, kalian lihat deh, itu ada seekor burung, itu sedang dengan tenangnya, burung itu membuat sarang di situ, dan dia melahirkan bertelur di situ. Itu burung itu kalau nggak ada damai, nggak ada tenang, dia nggak mungkin bersarang di situ. Inilah kenapa saya pilih lukisan itu. Inilah yang dinamakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai yang ada di dalam hati. Damai yang seperti burung itu, bahkan dia tidak terpengaruh oleh situasi lingkungan keadaan di sekitarnya. Mau badai, mau air terjun, mau ada gelombang ombak, dia tetap tenang, dia tetap ada damai, dan dia membuat sarang di situ. Ibu-ibu, ilustrasi ini membantu kita untuk memahami siapa si Raja Damai Tuhan Yesus Kristus itu. Juga membantu kita untuk memahami bahwa seorang pembawa damai, karena damainya ada di dalam, dia tidak pernah terpengaruh. Hari ini bagaimana dengan kita? Di dalam keluarga kita dulu nih, kita cerita nih. Seringkali kita ini bukan pembawa damai karena hidup kita gampang terpengaruh. Mungkin hari ini kita ngerti situasi lagi sulit,
pekerjaan suami lagi nggak bagus, mungkin uang belanja lagi nggak seperti dulu, kita sudah nggak bisa damai lagi. Nah, ini celakanya di situ. Mungkin hari ini suami juga uring-uringan di kantor, pulang agak marah, kita terpengaruh, akhirnya kita juga marah, berantem juga. Mungkin kita lihat anak-anak kita lagi nggak nurut, mungkin lagi mereka dewasa, punya pemikiran sendiri, agak memberontak. Kita juga terpengaruh juga, ibu-ibu. Akhirnya kita nggak ada damai sejahtera di dalam rumah. Nggak boleh seperti itu. Kalau hari ini Tuhan sudah berikan damai itu ada di dalam hati kita, hidup kita nggak boleh terpengaruh. Justru saat-saat seperti ini paling tepat untuk kita membawa damai, membawakan apa yang ada dalam hati kita bawakan, kita bagikan kepada suami kita yang mungkin lagi uring-uringan, kita lemah lembut, kita ajari suami kita untuk mengucap syukur, papa tenang, ada saatnya rugi, ada saatnya untung, mungkin seperti itu. Pak tenang, Pak, semua orang kena, nanti ke depan juga semua tambah baik. Kita yang harus mempengaruhi mereka, untuk supaya mereka yang awalnya nggak ada damai, justru ada damai. Jangan malah sebaliknya, kita terpengaruh seperti itu. Nah, hari ini kita harus introspeksi, ibu-ibu. Terus juga di dalam gereja bagaimana? Hari ini, mohon maaf ini, ladies ini paling suka gosip. Sebetulnya ya, hati-hati loh. Ini para ibu yang mungkin sudah jadi gembala, ibu gembala, istri gembala, koordinator pekerja, hati-hati. Seringkali kita bukan jadi pembawa damai, kita ini jadi pembawa keributan loh, lewat mulut kita ini loh. Gosip sana, gosip sini. Hari ini kalau nggak ada diomongin, besok pernahnya diomongin, pekerjanya diomongin, nggak ada kehabisan banget. Pernah nggak sih kepikir bahwa Anda sedang membawakan keributan yang bisa memecah belah gereja? Pernah nggak kepikir ibu-ibu seperti itu? Itu rawan sekali, bahaya. Dan juga sekarang ini, saya juga kadang bingung. Semua deh, saya lihat banyak, mungkin termasuk saya sendiri. Hari ini kita ini nggak jadi pembawa damai, tapi seringkali pembawa keributan, biang keributan di dalam gereja. Sehingga akhirnya ada orang keluar gereja tersinggung apa. Harusnya dari mulut kita ini keluar sesuatu yang bagus loh. Lemah lembut, nggak ngomongin orang, tapi memuji orang lah, atau bagaimana meninggikan teman-teman kita. Tapi yang keluar tuh omongan negatif semua loh. Padahal Tuhan sudah kasih itu yang ada dalam hati kita tuh lemah lembut, perkataan yang baik, belas kasihan, tapi yang keluar dari mulut kita saya juga bingung. Dan juga kita itu kadang di gereja, kita itu coba diingat nih, kita ini gampang terpengaruh. Kalau orang ada ngomong apa, ada berita apa, kita ini justru bukan mempengaruhi mereka untuk jangan gosip, akhirnya kita juga ke bawah ikut gosip gitu loh. Jadi, lah ini namanya efek domino seperti ini, nggak bagus. Ladies, ibu-ibu, sebetulnya kalau saya ngomong begini, ibu-ibu ini adalah salah satu tiangnya gereja begitu loh. Ibu-ibu ini harusnya jadi pembawa damai. Kalau ada keributan, ada perpecahan, ada perselisihan, jangan malah ditambah-tambahin, malah dibumbuin jadi, katanya kalau gosip semakin digosok semakin hot katanya. Nggak boleh malah mempengaruhi atau terpengaruh seperti itu. Kita ini pembawa damai, harus bisa mendamaikan seperti itu. Ya, jadi ciri yang pertama untuk seorang pembawa damai, hidupnya tidak boleh terpengaruh oleh situasi dan keadaan sekitarnya yang lagi tidak baik. Tetapi dia justru harus mempengaruhi yang baik. Termasuk kalau ada orang jahat sama kita, jangan kita juga akhirnya terpancing dong ikut jadi berbuat jahat, nggak boleh. Makanya Tuhan ngomong balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu berarti kita nggak terpengaruh. Loh, kalau kita bertengkar, itu oke, ibu bilang orang lain yang salah. Bedanya apa? Kita semua salah. Bedanya orang lain yang memulai dulu, kita juga terpengaruh. Akhirnya kita juga nggak bisa ngampuni, nggak bisa berbuat baik. Jadi nggak ada yang baik sebetulnya kalau ada dua orang bertengkar. Semuanya salah. Karena yang satu gagal untuk berbuat baik. Karena yang satu terpengaruh. Nggak bisa mempengaruhi seperti itu. Ketika Anda membawakan damai sejahteranya Tuhan, yaitu pengampunan, belas kasihan, kasih, saya jamin gereja kita, rumah tangga kita akan ada damai. Biarpun uang agak kurang, masakan kurang enak, suasana kurang enak, tetap akan ada damai, karena kita yang mempengaruhi situasi yang nggak bagus itu jadi bagus. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah pembawa damai itu berkorban. Ibu-ibu lihat,
Raja Damai Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia disebut Raja Damai? Karena dia memperdamaikan Allah dengan manusia. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada pengorbanan di kayu salib, tidak akan pernah Allah diperdamaikan dengan manusia. Demikian juga hari ini. Damai di gereja, damai di keluarga bukan hasil dari doa kita, bukan hasil dari puasa kita, bukan hasil dari kita kasih persembahan ke Tuhan, kemudian keluarga kita damai, gereja damai. Oh bukan. Damai itu adalah hasil dari perjuangan kita, hasil dari pengorbanan kita yang meneteskan air mata untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi, untuk saling memaafkan, untuk saling merendahkan hati, untuk saling berkorban, lemah lembut, mengalah, tidak mengungkit-ungkit, itu berkorban Bapak Ibu. Ibu-ibu, sebuah ilustrasi, ada dua suku bermusuhan, dan karena cukup lama, akhirnya menimbulkan banyak korban dari kedua suku A dan suku B ini. Kemudian ada salah satu pemuda dari suku C, dia mau mendamaikan suku A dan suku B ini. Kemudian dia mulai datang nih kepada suku A, dan dia ngomong, kalian nggak boleh bertengkar dong. Untuk apa? Masalahnya apa? Hasilnya semua rugi. Banyak orang yang mati. Ayolah, berhenti berkelahi. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya stop, ibu-ibu, justru suku A itu berpikir bahwa ini adalah pemuda dari suku C ini adalah utusan dari suku B, mata-mata. Akhirnya dia dikata-katain, diludahin, dan bahkan dipukuli. Akhirnya dia pergi ke suku B. Dia melakukan hal yang sama. Dia ngomong, jangan berantem dong, jangan bermusuhan, damai aja. Dia mendapat perlakuan yang sama. Oleh suku B, dia dipikir mata-mata dari suku A. Akhirnya dia dibully, diludahin, dan dipukulin. Tapi dia terus melakukan itu. Dia berkorban. Karena tidak ada sebuah perdamaian tanpa ada yang berkorban. Hari ini juga, gak akan ada perdamaian di gereja dan di rumah tangga kita. Kalau kita masing-masing gak mau berkorban untuk saling mengalah, itu gak ada. Gak ada. Ibu-ibu, saya mau share sedikit tentang mengalah. Sebetulnya mengalah itu bukan berarti kita kalah loh. Mengalah itu bukan berarti kita kalah. Dan menang itu bukan berarti kita menang. Sebuah ilustrasi terakhir akan membantu kita untuk memahami hal ini. Ketika Anda berdebat, mungkin Anda punya satu usaha, bertengkar dengan customer Anda. Anda menang dari perdebatan itu, atau pertikaian itu. Saya mau ngomong begini, sebetulnya kita nggak pernah menang. Sebetulnya kita kalah. Karena kita sudah kehilangan salah satu pelanggan kita yang terbaik. Nggak ada menangnya, ibu-ibu. Ketika kita bertengkar, kita berdebat dengan suami kita, atau dengan istri kita, atau dengan anak kita, mungkin kita menang. Tetapi kalau menurut saya kita kalah. Karena kita sebetulnya sudah menodai rasa cinta, hubungan kita yang baik dengan suami kita, dengan anak kita, mungkin sudah ada yang berkurang sedikit, sudah ada kepahitan dalam hati suami dan anak kita, dan hubungan kita tidak akan pernah sama dengan yang dulu lagi. Jadi sebetulnya kita nggak pernah menang, ibu-ibu. Ketika kita berantem dengan teman gereja, ketika kita berantem dengan teman-teman kita menang, sebetulnya kita nggak pernah menang. Sebetulnya kita selalu kalah, karena kita akan kehilangan teman-teman terbaik kita. Dan mungkin kita akan, hubungan kita dengan teman-teman kita nggak pernah sama lagi seperti dulu. Jalan satu-satunya adalah apa? Berkorban, ngalah. Karena itu sebetulnya kita menang. Kita tetap punya customer kita, dia tambah loyal sama kita. Ketika kita mengalah, suami kita, anak-anak kita tambah cinta, mertua kita tambah cinta, teman-teman kita tambah cinta. Firman Tuhan pada malam hari ini kita diingatkan lewat sebuah judul damai, bahwa hari ini sebetulnya sulit untuk cari damai di dalam kehidupan orang Kristen, baik di gereja, di tempat-tempat Kristen, maupun di dalam rumah tangga. Kekeliruan itu adalah karena kita salah memaknai arti damai itu. Dan hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa ternyata damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Ternyata yang Tuhan berikan itu ada di dalam hati kita, dan damai yang dunia berikan itu ada di luar kita. Nah, kenapa? Itulah kuncinya. Kenapa kita nggak pernah ketemu damai? Karena kita berpikir damai itu ada di luar, akhirnya kita selalu jadi mencari damai. Kita pencari damai.
Dan tadi lewat Matius 5 ayat 9 kita diingatkan bahwa yang berbahagia itu bukan pencari damai, ibu-ibu, pembawa damai. Ketika Anda mencari damai yang jadi keributan, tetapi ketika Anda menjadi pembawa damai, Anda membawakan damai yang sudah ada di dalam hati kita, sifat Tuhan, buah-buah roh itu, Anda bawa, Anda bagikan dimanapun, apapun situasinya, damai itu pasti ada. Firman Tuhan ya dan amin. Dan hari ini kita juga sudah mengerti ciri-ciri seorang pembawa damai ada dua. Yang pertama, hidupnya mempengaruhi, tidak terpengaruh situasi dan lingkungan sekitarnya. Seperti Tuhan Yesus, bahwa dia Raja Damai meskipun selama hidupnya dia tinggal di lingkungan yang tidak pernah damai. Tetapi ibu-ibu lihat, dia tetap damai. Bahkan damainya itu bukan saja tidak terpengaruh, tapi dia mempengaruhi musuh-musuhnya, orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak dari musuhnya akhirnya menjadi orang-orang Kristen itu sendiri. Hidupnya berdampak mempengaruhi. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hidup kita mempengaruhi atau justru kita dipengaruhi? Apakah kita hari ini pembawa damai atau kita pembawa keributan? Atau kita pembawa keonaran di dalam keluarga, dalam gereja? Pikirkan itu. Kalau memang kita pembawa damai, seharusnya hidup kita berpengaruh untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua adalah seorang pembawa damai pasti berkorban. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pengorbanan, tidak ada damai. Firman Tuhan ini memberkati kita semua dan semoga Natal-Natal, semoga lewat Natal itu nanti damai itu akan ada di dalam kehidupan kita dan gereja kita. Tapi setiap hari dari Januari kembali sampai Januari lagi. Firman Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, dan biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami menjadi pembawa-pembawa damai, bukan pencari damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.